Ketika seseorang lebih takut daripada ada hamba lebih takut sama seseorang daripada sama Allah, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Hada asyirkus saghir. Hada syirkus saghir. Syirik saghir. Syirik saghir. Apa syirik saghir itu? Syirik saghir, kalau syirik kabir, jelas. Seseorang syirik kabir hukumnya murtad, mu'abbad finnar, selamanya di dalam neraka. Tapi syirik saghir enggak. Syirik saghir tidak membuat seseorang itu murtad. Syirik saghir tidak membuat seseorang itu murtad. Tapi syirik saghir ini termasuk daripada suatu perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh beliau di dalam suatu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan. Perkara yang paling aku takutkan daripada umat-umatku itu adalah asyirkus saghir, syirik saghir. Itu perkara yang paling ditakutkan sama Nabi. Bukan seseorang itu berzina, seseorang itu membunuh, seseorang itu meminum khamr, seseorang tidak sholat, seseorang membuka aurat. Itu bukan perkara yang paling ditakutkan Nabi. Tapi perkara yang paling ditakutkan Nabi, syirik saghir. Syirik saghir. Ditanya sama sahabat, "Oh ya Rasulullah, ma syirkus saghir?" Apa itu syirik saghir? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkus saghir qala ar-riya. Dijawab oleh Nabi, apa sih syirik saghir itu? Syirik saghir itu adalah riya. Riya. Oh, berarti perempuan. Kalau laki-laki Rio. Riya. Apa riya? Itu pamer. Riya itu pamer. Tapi kesimpulan daripada riya, an ya'mala bi syai'in wa syarakallahu fihi. Kesimpulan daripada riya yang dimaksud di hadis Nabi adalah seseorang beramal, tapi amalnya bukan mukhlis lillah. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik saghir. Aku hadir pengajian sebab apa? Supaya dipandang orang aku muslim, supaya dipandang orang aku alim, supaya dipandang aku, oh Masya Allah. Si Fulan masih ada di pengajian, kalau enggak nak tembak terus. Aku sholat karena apa? Oh, karena aku orang yang terpandang. Kalau aku enggak sholat, langsung dicap orang jelek. Aku nutup aurat sebab apa? Enggak enak dipandang orang. Aku melakukan suatu kebaikan karena apa? Karena orang. Semuanya apa? Mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu yang dibilang syirik saghir. Zikir sebab apa? Dipantau sama orang. Sebab apa? Sebab ada abu. Sebab apa? Sebab sesuatu yang lain. Itu syirik saghir. Engkau mensyarikatkan Allah di dalam suatu perbuatan. Engkau mensyarikatkan Allah di dalam suatu perbuatan. Maka Allah menanggapi orang-orang yang melakukan syirik saghir gimana? Sama seperti dia melakukan Allah di dunia kayak gitu, Allah juga di akhirat melakukan dia seperti itu. Maka ketika seseorang melakukan syirik saghir, ibadah engkau karena apa? Oh, ini karena Allah. Berapa? 50%. 50%-nya lagi. Sebab orang lain. Maka ketika di akhirat, bagi rapot. Bagi rapot, dibagi-bagi nilai sama Allah. Oh, Farhan, engkau nilaimu sekian. Idris, nilaimu sekian. Datang satu orang yang melakukan syirik saghir, yang melakukan ibadah bukan karena Allah. Oh, si Fulan, maaf. Pahalamu nggak ada sama aku. Loh, ya Allah, aku sholat. Aku puasa. Aku nutup aurat. Aku ngaji. Aku zikir. Aku berbakti sama orang tua. Aku berbakti sama suami. Tapi apa kata Allah?
Iya, betul. Kau melakukan ibadah. Tapi di dalam ibadahmu itu siapa tujuanmu? Apakah mukhlis? Ikhlas semuanya karena aku? Oh, bukan. Oh, maka ketika bukan kau tujukan 100% sama aku, minta sama orang yang kau tujukan. Kau sholat karena aku, minta pahala sama aku di akhirat. Jangan kau minta sama aku. Kau ngaji karena Ustaz, minta pahala sama Ustaz dan pengajian pahala ngaji daripada Ustaz. Jangan minta sama aku, kata Allah. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'annya, yauma yujazil ibadu bi a'malihim. Idhabu ilal ladzina kuntum tara'una lahum fid dunya. Enggak, bukan di ayat Quran. Bukan di ayat Quran. Ya, tapi disebutkan di hadisul qudsi. Disebutkan di hadisul qudsi, bukan ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi perkataan Allah itu ada dua. Perkataan Allah itu ada dua. Yang satu namanya Al-Qur'an, yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca bagi yang membaca. Ya. Yang biasa kita baca bagi yang membaca. Al-Qur'an. Berapa juz? 31. 30. Nah, 30 juz. Itu namanya Al-Qur'an, perkataan Allah. Yang kedua ada namanya hadisul qudsi. Hadisul qudsi ini daripada Allah juga, tapi bukan termasuk Al-Qur'an. Apa perbedaannya? Oh, ada perbedaannya disebutkan di dalam kitab Mustalahul Hadis. Nah, disebutkan di situ ada perbedaannya. Ada berapa perbedaannya? Ada berapa? Ada 8 perbedaan antara Al-Qur'an dan hadisul qudsi. Ada 8 perbedaan antara Al-Quran dan hadisul qudsi. Kalau hadisul qudsi, seseorang yang membacanya itu tidak mendapatkan pahala. Tapi Al-Quran, seseorang yang membacanya maka mendapatkan pahala. Al-Quran, yang isinya suatu kitab yang isinya Al-Quran, maka seseorang tidak diperbolehkan memegangnya kecuali dalam keadaan bersuci. Kalau hadisul qudsi, boleh dipegang dalam keadaan tidak bersuci. Banyak, ada 8 perbedaannya. Ya. Jadi apa tadi? Allah bilang di hadisul qudsi, ketika Allah bagi-bagi nilai, bagi rapot, yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibadu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tara'una lahum fid dunya fangduru hal tajiduna indahumul khair. Kata Allah, ketika Allah membagi-bagikan pahala. Ketika Allah membagi-bagikan pahala kepada hamba-hambanya. Yang hambanya ikhlas, dibagi sama Allah. Oh, jatahmu sekian. Ikhlas, jatahmu sekian. Ikhlas, jatahmu sekian. Sekian terus. Tapi, begitu sampai kepada orang yang melakukan syirik sogir, apa kata Allah? Sabar. Engkau tidak ada bagian samaku, kata Allah. Engkau tidak ada bagian samaku. Loh, terus gimana bagianku ya Allah? Bagianmu siapa yang kau tujukan ketika engkau beramal di dunia. Kau beramal karena orang kan? Maka ambil pahalamu dari orang tersebut. Aku bari'an minhu. Aku berlepas diri daripada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan ikhlas. Ikhlas. Jadi suatu amal itu harus dibarengi dengan ikhlas. Kalau amal tidak dibarengi dengan ikhlas, namanya syirik shagir. Maka seseorang yang beramal dan dia melakukan syirik shagir, la hadzan minallah, tidak ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ana bari'un minhu, maka aku berlepas diri daripada orang-orang yang melakukan syirik shagir.